Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 bersama saya, Ibu Niafi Masengada. Pada kesempatan kali ini, kita telah sampai pada bab yang kedua, yaitu yang berjudul Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah, dan Istiqomah. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu jujur. Pengertian dari jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kejujuran ini sangat erat dengan hati nurani. Hal ini dikarenakan hati nurani kita itu selalu mengajak kepada kebaikan dan kejujuran. Apabila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, berarti kita telah berbuat dusta. Apa sih dusta? Dusta atau bohong ini merupakan kebalikan dari jujur. Sedangkan pengertian dusta yaitu ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu yang disebut dengan dusta atau bohong. Nah, kalian tahu tidak mengapa kita harus selalu jujur? Jujur itu sangat penting, karena seseorang yang berani berkata jujur itu merupakan orang yang hebat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jujur itu sangat mahal. Hal ini disebabkan bahwa ketika kita hendak berkata jujur itu terkadang sangat berat. Maka dari itu, jika kita ingin mendapat kepercayaan dari orang lain, maka kita harus berkata jujur. Karena kejujuran akan membawa hati tenang dan kita bisa mendapat kepercayaan dari orang lain. Sedangkan berkata dusta atau berkata bohong itu akan selalu membuat hati kita merasa was-was dan menjadikan orang lain tidak percaya kepada kita. Setelah kita membahas mengenai pengertian jujur, selanjutnya kita akan membahas dalil dari jujur. Islam melarang umatnya untuk mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Maka dari itu, Islam menganjurkan kita untuk selalu mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Nah, selanjutnya apa sih hikmah dari jujur atau manfaat dari perilaku jujur? Hikmah dari jujur ini ada 3. Yang pertama, kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, kita bisa mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, kita bisa mendapatkan ketentraman hidup karena kita tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Poin kedua yang akan kita bahas yaitu tentang sikap amanah. Nah, kalian pasti bertanya, apa sih amanah itu? Amanah itu artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga diartikan sebagai pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah ini erat kaitannya dengan tanggung jawab. Jadi, orang yang melaksanakan atau orang yang menjaga amanah ini disebut dengan orang yang bertanggung jawab. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak bisa menjaga amanah, maka orang itu orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang kita akan mengetahui tentang macam amanah. Amanah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, amanah kepada Allah. Yang kedua, amanah kepada orang lain. Dan yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Pertama, yaitu amanah kepada Allah. Amanah kepada Allah ini berarti menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji seperti yang tertera dalam gambar. Itu merupakan contoh amanah kepada Allah. Amanah yang kedua yaitu amanah kepada orang lain. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia.
Misalnya saja, ketika kita dititipi pesan atau dititipi barang oleh orang lain, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Macam amanah yang terakhir atau yang ketiga yaitu amanah kepada diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara serta menggunakan kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Contohnya, belajar dengan giat dan menjaga kesehatan tubuh seperti yang tertera dalam gambar. Selanjutnya kita akan membahas hikmah amanah. Amanah ini memiliki dampak positif bagi diri sendiri, yaitu 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik lawan maupun kawan. Dan yang ketiga, hidup kita akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi hikmah atau dampak positif dari perilaku amanah. Poin ketiga yang kita bahas tentang istiqomah. Apa sih pengertian istiqomah? Istiqomah ini merupakan sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna luasnya, istiqomah diartikan sebagai sikap teguh dalam menjalankan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan serta keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang memiliki sifat istiqomah ini diibaratkan seperti batu karang di tengah laut. Meskipun dihantam oleh gelombang yang besar, ia tidak akan tergeser sedikit pun. Sikap istiqomah ini dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka dari itu, kita harus selalu memberi contoh yang baik kepada siapapun dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13 tentang anjuran bersikap istiqomah. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang berarti, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13. Adapun hikmah dari perilaku istiqomah diantaranya 1. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan rasa sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan, dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa mendatang. Hikmah yang kedua akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Dan hikmah yang terakhir yaitu orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat ini akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini, sebagai seorang muslim, kita harus selalu berkata jujur bagaimanapun resikonya. Dan ketika kita mendapatkan suatu amanah dari orang lain, maka harus kita laksanakan. Dan yang perlu kalian ingat, selalu lakukan kedua sikap tersebut, baik jujur maupun amanah dengan istiqomah atau terus-menerus. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian tulis di buku tulis. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian jujur. Yang kedua, manfaat apa yang akan kita peroleh jika kita selalu jujur? Ketiga, sifat amanah ada berapa macam? Sebutkan dan jelaskan. Yang keempat, sebutkan contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang terakhir, tuliskan dengan harokat lengkap dalil istiqomah. Silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik dan benar ya anak-anak. Jika sudah selesai, kalian bisa mengirimkan ke ibu. Kiranya hanya itu yang dapat ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kalian untuk selalu belajar, tetap menjaga kesehatan kalian, dan selalu laksanakan kewajiban kalian sebagai umat Islam. Laksanakanlah sholat, dan jangan lupa untuk membantu orang tua. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.